Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja penerapan, jenis-jenis, dan sejarah dari graf itu. Baik, kita lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Anaufal dari kelas A1 dengan NIM J0404231060. Baiklah, apa sih itu graf? Graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau bisa kita sebut dengan non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Simpul pada graf disebut dengan vertex, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut dengan edge. Salah contoh. Kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu graf, penerapan, jenis-jenis, dan sejarah graf itu. Baik, kita bisa lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Anaufal. Tiba-tiba ada drum kocak emang. Dong, sebenarnya sendiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan, jenis-jenis, dan sejarah graf itu. Baik, kita bisa lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Anaufal dari kelas A1 dengan NIM J0404231060. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih graf. Graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain. Kita bisa menyebutnya dengan non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Simpul pada graf disebut dengan vertex, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut dengan edge. Graf adalah kumpulan titik yang mungkin terhubung maupun tidak terhubung dengan titik lainnya dengan garis. Tidak penting seberapa besar titik itu atau seberapa panjang garisnya, atau apakah garis itu lurus atau melengkung. Dan titik itu pun tidak harus bulat. Meskipun terdengar rumit, konsep ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam teknologi, jaringan, transportasi, dan banyak lagi. Artikel ini akan tiba-tiba ada artikel ini nggak tuh, cak banget sih yang buat. ada ulang sakit gue. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan, jenis-jenis, dan sejarah graf itu. Sebelumnya, mohon saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Anaufal dengan NIM J0404231060 dari kelas A1. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih itu graf. Graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain, yang bisa kita sebut dengan non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Simpul pada graf disebut dengan vertex, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut dengan edge. Dan juga
Graf adalah kumpulan titik yang mungkin terhubung maupun tidak terhubung dengan titik lainnya dengan garis. Tidak penting seberapa besar titik itu atau seberapa panjang garisnya atau apakah garis itu lurus atau melengkung, dan titik itu pun tidak harus bulat. Meskipun terdengar rumit, konsep ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam teknologi, jaringan, transportasi, dan banyak lagi. Nah, baiklah, apa sih sejarah dari graf itu? Teori graf ini merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur hubungan antara objek-objek yang disebut sebagai simpul atau node, dan sisi atau edge yang menghubungkan mereka memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Teori ini pertama kali muncul di abad ke-18 ketika seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg. Pada tahun 1736, Euler menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengunjungi semua 7 jembatan di Königsberg tanpa melewati salah satu 2 kali. Menggagas konsep graf ini untuk pertama kalinya. Dalam dekade berikutnya, teori graf berkembang pesat dengan kontribusi dari para matematikawan yang terkenal seperti Gustav Kirchhoff, William Hamilton, dan Arthur Cayley. Nah, bisa dilihat di gambar di samping, itu adalah contoh graf. Di gambar tersebut terdiri atas 4 buah vertex dan 4 pasang sisi atau yang bisa kita sebut dengan edge. Dengan vertex yang disimbolkan sebagai V, edge dilambangkan dengan I, dan graf disimbolkan sebagai G. Ilustrasi di atas dapat ditulis dalam notasi berikut. V sama dengan buka kurung karawal 0, 1, 2, 3 dan tutup kurung karawal. Dan E atau edge sama dengan buka kurung karawal 01, 02, 03, 1 dan 2. Tutup kurung karawal. Dan yang terakhir ada graf, yaitu I dan E, vertex dan edge. Jenis-jenis graf. Sebenarnya graf itu banyak sekali, akan tetapi yang akan saya jelaskan di kali ini hanya ada 3. Yang pertama yaitu graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Pada graf sederhana, sisi adalah pasangan tak berurut atau unordered pairs. Jadi menuliskan sisi atau U dan V sama saja dengan V dan U. Kita dapat juga mendefinisikan graf sederhana G sama dengan V dan I, terdiri dari himpunan tidak kosong, simpul-simpul, dan adalah himpunan pasangan tak berurut yang berbeda yang disebut sisi. Selanjutnya, graf tidak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau ulang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Ada 2 macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraph, atau graf semua, pseudograph. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau yang bisa kita sebut dengan loop. Selanjutnya dan yang terakhir adalah graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut tak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, U, V sama dengan VU adalah sisi yang sama. Contoh-contoh dari graf tersebut bisa kita lihat pada samping dan di bawah. Nah, penerapannya dalam kehidupan nyata yaitu yang pertama, ada rute dan logistik. Dalam bidang transportasi, teori graf digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, perencanaan perjalanan, dan logistik. Graf ini membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, ada sirkuit elektronik dan komunikasi. Dalam rekayasa elektronik, desain sirkuit terkadang memerlukan
representasi graf. Selain itu, jaringan komunikasi juga menggunakan konsep teori graf untuk mengoptimalkan aliran data. Selanjutnya, ada navi GPS. Sistem navigasi GPS menggunakan teori graf untuk menghitung rute tercepat antara dua titik dalam peta, memandu mengemudi dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya, kita juga ada pengaplikasiannya dalam dunia nyata, yaitu rekomendasi musik dan film. Layanan streaming seperti Spotify dan Netflix menggunakan algoritma berbasis graf untuk merekomendasikan lagu atau film yang sesuai dengan preferensi pengguna. Ini adalah sumber-sumber yang saya pakai dalam penjelasan graf kali ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.